Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana, dan kawan-kawan berbagi saya Kang Ega. Di video kali ini, di video e-course tentang udah pakai WA aja, kita akan bahas 3 poin penting dulu sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan atau video-video selanjutnya. Nah, ini tahapan yang dimana sangat fundamental, so teman-teman bisa mendalami dan bisa mengerjakan 3 hal ini, teman-teman akan mudah untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, sebelumnya saya adalah seorang digital marketing dan memang sudah pernah jualan produk digital. Produk digital alhamdulillah sampai ribuan produk terjual. Dan saat ini pun aktivitas saya berjualan produk fisik, yaitu lebih ke arah skincare. Jadi beberapa case yang saya dapatkan secara jualan produk digital, produk fisik, itu saya gabungkan dalam e-course ini. Nah, masuk ke tentang metode mendapatkan prospek potensial. Nah, ini teman-teman harus bisa menggali dulu ya. Ada 3 poin ini harus bisa menggali kriteria pembelinya seperti apa. Nah, untuk membantu menggalinya, izinkan saya bantu teman-teman ya. Jadi, mulai dari usia, dominannya laki-laki atau perempuan, aktivitas offline-nya sehari-hari apa, tinggal di kota mana, berapa penghasilannya, hobinya apa. Nah, untuk itu saya izin coba bantu melalui produk skincare yang sedang saya pasarkan juga. Jadi saya sedang memasarkan produk skincare bernama Benings Indonesia, yang mana kalau dari segi produk itu adalah produk premium karena bisa sejajar dengan produk-produk MS Glow, karena kita jual skincare dengan harga 375.000 per paketnya. Dimana emang ini kemitraan dan ini pure bukan MLM. Nah, mulai dari tahapan usia kita harus tahu dulu produk kita ini digunakan mayoritas usianya berapa. Nah, kalau untuk saya pribadi, biasanya mengkategorikan untuk skincare ini digunakan orang-orang yang minimal udah mahasiswa. Karena rata-rata kalau prospeknya adalah orang-orang SMK atau yang masih sekolah sekolah menengah atas, biasanya dia belum ada budgetnya, bahkan harus nabung dulu. Kecuali emang dia bisa dibilang kategorikan punya penghasilan atau uang jajan yang cukup banyak gitu. Nah, biasanya kita kategorikan usianya setelah mereka lulus SMA atau udah ada di angka 20 tahun minimal sampai biasanya yang apa namanya dewasa itu ya. Karena apa? Karena kita punya produk yang memang khusus flag hitam. Nah, flag hitam ini biasanya udah 35 tahun ke atas. Nah, biasanya kita kategorikan ke 45 tahun. Di usia ini, teman-teman harus bisa menggambarkan pelanggan teman-teman tuh ada di usia berapa. Jangan bilang sampai teman-teman bilang semua usia bisa Kang. Nah, teman-teman harus kategorikan dulu mana yang paling berpotensial untuk menggunakan produk teman-teman, menggunakan jasa teman-teman, usianya berapa sih? Gitu. Nah, setelah usia selesai, maka dominasinya laki-laki atau perempuan. Karena skincare rata-rata perempuan. Nah, teman-teman harus bisa mengkategorikan ini juga, yang sampai keduanya, tapi cari dominasi yang paling banyaknya. Yang ketiga, aktivitas offline sehari-hari apa sih? Nah, kita berpikir, kalau kita orang-orang yang paham yang menjaga kulit, biasanya aktivitas offline-nya apa aja? Nah, aktivitas offline ini mulai dari dia aktivitas hari-harinya. Bisa jadi seorang mahasiswa, ya, terus dia bisa seorang pekerja, bisa juga ibu rumah tangga. Nah, dalam kategori ini, karena kita berjual, kalau saya pribadi berjualannya bukan hanya retail, satu satuan, biasanya kita jualan juga secara kemitraan. Jadi, membangun tim. Ada bangun tim agen, reseller, gitu ya. Teman-teman tahu seperti biasanya kita mengkategorikan dia biasanya seorang pebisnis. Bisnis gitu ya. Aktivitas sehari-harinya apa gitu. Dia mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, bisnis ataupun yang lainnya. Silahkan kategorikan. Nah, dari segi penghasilan, teman-teman harus bisa kota tinggal lu ya, maaf. Kota tinggal ini teman-teman harus bisa mengkategorikan dia kota tinggalnya di mana. Kalau di kita, market kita banyaknya di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, karena kita di kota Depok dan biasanya pemesanan-pemesanan produk-produk yang sifatnya adalah produk kemitraan biasanya di kota-kota terdekat untuk menghemat ongkir. Walaupun kita punya mitra-mitra di luar Jawa, bahkan ada juga di luar negeri di Taiwan, Jepang, Dubai, tapi penjualan terbanyak ya dari Jawa Barat ini karena dia untuk menghemat ongkir bisa seperti itu. Nah, tinggal di mana harus ditetapkan.
Kalau produk digital berarti kan tidak terbatas. Tapi rata-rata penjualannya tuh paling banyak dari kota mana. Makanya riset kota pun penting untuk apa? Untuk selanjutnya teman-teman misalnya mau melakukan FB Ads, Instagram Ads, atau Google AdWords, ini bisa dimaksimalkan. Jadi data-data pembeli itu dikumpulkan, dikategorikan, umurnya berapa, tinggalnya di mana. Nah, Kang, saya nggak dapat data, cuma dapat data email sama WA. Ya udah tanya satu nggak apa-apa kok. Bisa mulai dari awal sekarang untuk bisa merumuskan hal tersebut. Nah, dari segi penghasilannya, berarti penghasilannya berapa? Nah, kalau mahasiswa biasanya udah mulai dari 3 jutaan kalau untuk pakai skincare atau uang jajannya sampai 3 juta gitu ya. Karena apa? Karena untuk penggunaan skincare yang harganya 300.000 berarti dia minimal harus spend budget 10%-nya, 300 ribuan. Jadi bisa dibilang kita bisa mengkategorikannya adalah kalau untuk produk-produk yang emang sifatnya sekunder ya berarti ya. Primer, sekunder, berarti sekitar 10% dari budget bulanan mereka. Kalau penghasilan 1 jutaan sangat jarang itu yang menggunakan skincare karena pas-pasan. Nah, kalau dari 6 hobinya apa? Nah, dari hobi ini kita bisa akan tahu dari orang-orang pakai skincare atau teman-teman bisnis seperti apa hobinya orang-orang itu apa sih? Nah, kalau saya pribadi biasa mengkategorikan mereka hobinya adalah aktivitas di luar. Atau misalnya dia adalah orang-orang yang aktivitasnya banyak belanja. Hobi bisa termasuk belanja juga karena apa ya? Perempuannya seperti itu. Jadi orang-orang yang pakai skincare itu untuk apa sebenarnya? Untuk merawat kulit wajahnya dari paparan sinar matahari, dari aktivitas di luar, dan biasanya untuk apa? Untuk misalnya menarik perhatian lawan jenisnya, itu misalnya jadi suaminya atau teman terdekat ataupun yang lainnya. Nah ini harus teman-teman kategorikan mulai dari usia, dia gendernya laki-laki atau perempuan mayoritasnya, aktivitas offline sehari-harinya apa, bekerja atau misalnya dia berbisnis, mahasiswa atau dia aktivitas yang lain. Semakin spesifik semakin baik, teman-teman bisa menarget dengan baik. Nah, tinggal di kota mana, berapa penghasilan dan hobinya apa. Ini harus dirumuskan oleh teman-teman untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah tentukan di mana mereka senang mencari hiburan. Nah, ini harus dicari dengan dua media ya, ada media online dan offline. Nah, biasanya kalau untuk produk-produk yang sifatnya mayoritas wanita dan usianya muda, saat ini lagi kincarnya di TikTok. Gitu. TikTok dan Instagram. Nah, sesuai kan teman-teman rata-rata apa? Rata-rata marketnya di mana? Media sosialnya, offline, online-nya apa? Nah, kalau offline-nya berarti dia akan ada di aktivitas wanita berarti di mall berarti ya atau di kampus atau di tempat kerja. Untuk apa? Untuk kita menarget nanti selanjutnya kalau mau bikin offline di mana gitu aktivitasnya gitu. Makanya nggak salah kalau misalnya kayak demo-demo kosmetik biasanya di mall karena memang mereka banyaknya di sana gitu. Lalu konsisten hadir. Nah, setelah kita merumuskan media yang apa aja, maka kita harus ada hadir di sana. Kontennya harian ada di sana. Misal di Instagram, di TikTok, konten harian. Lalu mengadakan event apa? Kalau setidaknya membuat event offline yang bisa memfasilitasi mereka mendapatkan solusi. Nah, kalau di kita sendiri biasanya kita menyediakan event seperti event-event kecantikan atau event-event yang untuk keperluan bisnis. Yang orang-orang yang sedang mencari peluang bisnis ya kita buat eventnya. Dan juga hadir melalui iklan juga. Mungkin iklannya boleh hard selling langsung jualan atau soft selling, memberikan penawaran event yang lainnya. Nah, metode mendapatkan prospek ini bisa teman-teman praktekkan mulai dari step 1 tentukan kriterianya seperti apa. Kalau kata orang tuh buyer persona seperti apa, tapi untuk bisa mempermudah teman-teman mencernanya, maka teman-teman harus bisa merumuskan hal ini. Yang kedua adalah tentukan di mana mereka senang mencari informasi. Jadi kalau mereka tuh banyaknya di mana? Kalau di media sosial, offline tuh mereka adanya di mana? Supaya kita tahu, oh berarti kita harus menyasar ke bagian sana. Nah, setelah kita tahu bagian mana yang harus kita sasar, maka selanjutnya kita adalah buat konten hariannya untuk hadir menemani mereka untuk mencari hiburan.
Gitu. Makanya kontennya jangan tentang jalan terus, harus ada yang menghibur-hibur juga. Eventnya seperti apa yang menarik mereka, dan iklannya seperti apa yang harus teman-teman pikirkan untuk bisa membuat mereka tertarik. Berarti semua yang sesuai dengan keinginan mereka. Bisa seperti itu. Nah, itu adalah metode mendapatkan prospek potensial. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, silahkan tanyakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.